Sebagaimana telah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, apabila terjadi perceraian terhadap pasangan suami istri, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah ada harta bawaan dari pasangan suami istri tersebut. Jika ada harta bawaan, maka harta bawaan masing-masing akan menjadi milik masing-masing pasangan. Baik itu harta bawaan yang berhasil dari hibah, warisan maupun wasiat. Hal kedua yang menjadi perhatian adalah apakah dalam perkawinan pasangan suami istri tersebut itu terdapat perjanjian kawin atau perjanjian pemisahan harta. Jika terdapat perjanjian kawin atau perjanjian pemisahan harta, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan itu tetap menjadi milik dari masing-masing pasangan, meskipun harta tersebut itu diperoleh pada masa perkawinan pasangan suami istri tersebut. Tetapi jika tidak ada perjanjian kawin atau perjanjian pemisahan harta, maka seluruh harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh pada masa perkawinan pasangan suami istri tersebut itu akan dibagi menjadi dua dalam hal terjadi perceraian terhadap pasangan suami istri tersebut. Setengah dari harta bersama atau harta gono gini menjadi milik suami, dan setengah dari harta bersama atau harta gono gini tersebut itu menjadi milik dari istri. Terus, bagaimana kalau kedua orang tua atau pewaris itu meninggal dunia? Apabila kedua orang tua atau pewaris meninggal dunia, maka berdasarkan hukum waris, baik itu berdasarkan hukum waris perdata maupun hukum waris Islam, segala harta benda atau segala aset kekayaan dari si pewaris itu diserahkan kepada ahli waris. Jika pewaris mempunyai anak, maka harta warisan seluruhnya akan jatuh kepada golongan pertama, yaitu golongan suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, apabila tidak ada ahli waris golongan pertama, maka seluruh harta warisan akan jatuh pada ahli waris golongan kedua, yaitu orang tua dan saudara kandung pewaris. Apabila tidak ada ahli waris golongan kedua, maka harta warisan akan jatuh pada ahli waris golongan ketiga, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Dan apabila tidak ada ahli waris golongan ketiga, maka harta warisan akan jatuh pada ahli waris golongan keempat, yaitu paman dan bibi pewaris sampai derajat ke-6. Pertanyaannya, bagaimana apabila si anak yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia masih berada di bawah umur? Karena meskipun secara hukum semua peninggalan orang tua akan menjadi milik sang anak dalam hal kedua pewaris meninggal dunia, tetapi kepemilikan ini belum sah hingga si anak memasuki usia dewasa sesuai dengan undang-undang, yaitu berumur 18 tahun. Apakah harta warisan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia dapat dibagi menjadi dua bagian, setengah buat keluarga dari si ibu dan setengah lagi buat keluarga si ayah dari si anak yang telah meninggal dunia? Perlu saya sampaikan, berdasarkan hukum waris, baik itu berdasarkan hukum waris perdata maupun berdasarkan hukum waris Islam, jika masih ada anak, maka seluruh harta warisan diwariskan kepada si anak, dengan catatan si anak membutuhkan wali atau penggantian orang tua yang bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan pribadi maupun pengurusan harta benda si anak, dalam hal si anak sebagai ahli waris dari si pewaris yang meninggal dunia itu masih berada di bawah umur. Karena berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Perkawinan, itu menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi si anak yang bersangkutan, termasuk terhadap harta benda yang diturunkan oleh si pewaris dalam hal si pewaris atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Memang sekilas menjadi seorang wali atau pengganti orang tua dari si anak yang telah meninggal dunia terlihat mudah dan menguntungkan, apalagi jika si anak diwariskan
harta kekayaan dari kedua orang tuanya atau kedua pewaris yang meninggal dunia cukup besar. Tapi hal yang perlu menjadi perhatian teman-teman atau saudara-saudara, apabila ditunjuk sebagai seorang wali, meskipun seorang wali diangkat menjadi pengganti si anak dalam mengurus harta warisan, ada aturan hukum mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wali dalam hal orang tersebut diangkat menjadi seorang wali dari seorang anak yang kedua orang tuanya atau pewarisnya meninggal dunia. Berdasarkan pasal 51 ayat 3 hingga ayat 5 Undang-Undang Perkawinan, itu dengan tegas menyatakan bahwa seorang wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan dari si anak tersebut. Selain itu, seorang wali wajib membuat catatan tentang harta benda dari si anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya sebagai seorang wali si anak, dan mencatat semua perubahan-perubahan dari harta kekayaan atau harta benda si anak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengaturan bagi seorang wali dalam hal wali tersebut itu bermaksud untuk melakukan penjualan atas harta warisan dari si anak yang berada di bawah penguasaannya? Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Perkawinan, itu dengan tegas mengatur bahwa wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki si anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, kecuali apabila kepentingan anak mengkehendakinya. Jadi dalam hal ini, segala tindakan si wali yang bermaksud untuk menjual atau mengalihkan atau menggadaikan harta warisan dari si anak yang berada di bawah penguasaannya, maka wali tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Selain itu, berdasarkan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, itu menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak. Selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, kewajiban dan larangan bagi wali anak di bawah umur juga diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Berdasarkan pasal 110 ayat 1 hingga ayat 4 kompilasi hukum Islam, itu menyatakan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan dari si anak yang berada di bawah penguasaannya. Dalam hal wali tersebut itu ditunjuk sebagai wali atau pengganti orang tua dari si anak yang ditinggal orang tuanya karena meninggal dunia. Wali juga dilarang mengikat, membebani, dan mengasingkan harta si anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali tindakan tersebut itu menguntungkan atau tidak dapat dihindarkan. Sehingga dalam hal ini seorang wali dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap harta si anak dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari seorang wali, dan pertanggungjawaban dari seorang wali tersebut harus dibuktikan dengan pembuktian setiap 1 tahun sekali. Jadi, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang saya sampaikan tadi, apabila pewaris atau pasangan suami istri meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ahli waris atau anak di bawah umur, maka seluruh harta warisan tetap jatuh ke tangan si anak. Dengan catatan terhadap si anak dilakukan pengangkatan wali atau pengganti orang tua. Adapun menyangkut bagaimana jika ada atau terjadi penyalahgunaan harta warisan, tidak perlu takut, karena undang-undang kita sudah mengatur tentang hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wali. Bahkan seorang wali dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terbukti wali tersebut itu melakukan hal-hal yang dilarang atau melakukan tindakan-tindakan yang menyalahgunakan pertanggungjawabannya sebagai seorang wali terhadap
harta warisan si anak yang masih berada di bawah umur, di mana wali tersebut itu ditunjuk sebagai wali atau pengganti orang tua terhadap si anak yang orang tuanya atau pasangan suami istri atau ibu dan ayahnya telah meninggal dunia. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam dari saya.